pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan melalui sapaan pagi pada hari Rabu 30 Maret 2022. Firman Tuhan yang tertulis pada kitab Ayub pasal 33 ayat 4, demikian firman-Nya, Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama David Burke dengan bukunya yang berjudul Kehidupan Setelah Operasi Jantung. Di dalam bukunya dia menyatakan ketika saat-saat dia merasakan bahwa hidupnya akan menuju kepada kematian, ketika dia menjalani operasi jantung yang kedua kali, dia merasakan sakit yang luar biasa sehingga dia tidak dapat bernapas dengan panjang. Saat itu dia merasakan bahwa kehidupannya tidak akan lama lagi. Lalu dia bermohon dalam doanya kepada Tuhan. Sekaligus dia bersyukur kepada Tuhan, meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Dan dia merasa ketika dia akan mengakhiri hidupnya, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Saat itu pada operasi jantung, dokter telah mengeluarkan sebanyak 2 liter cairan dari dalam tubuhnya setelah bagian dadanya dibelah. Dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Dan ketika itu seorang perawat bertanya kepada dia, bagaimana keadaan Bapak? Lalu dia menjawab, saya baik-baik saja. Dan ketika itu juga dia merasakan bahwa tidak berapa lama lagi dia akan berjumpa dengan ayahnya yang sudah lebih dahulu meninggal dunia. Tetapi saudara-saudara, ketika operasi jantung selesai, akhirnya kondisi kesehatan David Burke semakin membaik. Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan melalui renungan ini bukan hal yang luar biasa apabila seseorang merenungkan apa yang akan terjadi ketika ia menghadapi saat-saat terakhirnya di bumi. Namun, saudara-saudara, barang siapa yang mati dalam Tuhan memiliki kepastian bahwa mereka berbahagia. Itu boleh kita lihat di Wahyu 14 ayat 13.
Dan pada Mazmur 116 ayat 15 dikatakan bahwa kematian orang percaya sangat berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah merancang hari-hari kita bahkan sebelum kita ada. Sejak napas pertama sampai kepada napas terakhir kita, bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Kita ada sekarang, kita boleh hidup dan bernapas sekarang. Itu adalah hanya karena napas yang maha kuasa yang membuat kita boleh hidup sampai sekarang. Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan pada kitab Ayub pasal 33 ayat 4 di sini. Sekalipun kita tidak tahu, saudara-saudara, berapa banyak sisa napas yang kita miliki, tapi kita dapat merasa yakin bahwa Dia, Tuhan pemberi hidup, tahu, dan berkat rancangannya lah yang akan menentukan sampai di mana sisa kehidupan kita nantinya. Saudara-saudara, Allah memegang masa depan kita, berada di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan Allah memberi kita napas setiap kita hidup sampai saat ini. Saudara-saudara, melalui renungan pada hari ini hendak menyatakan, hendak mengajarkan kepada kita bahwa segala kehidupan kita berasal daripada Tuhan, dan pada akhirnya akan kembali kepada Dia sebagai pemilik kehidupan, Dia sebagai pemberi kehidupan. Oleh karena itu saat ini, saudara-saudara, kita diingatkan kembali dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita masih diberikan kehidupan, mari saudara-saudara, kita yakin bahwa sampai akhir hidup kita, bahwa Tuhan tetap memelihara kita, memelihara orang yang selalu percaya, dan kematian orang percaya sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa di surga, firman-Mu yang boleh menjadi firman kehidupan bagi kami. Pada hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa ketika kami masih boleh hidup, kami boleh bernapas, semua itu berasal dari napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada akhirnya rancangan Tuhanlah yang terjadi. Rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan. Tuhan berkati kami pada hari ini, di saat kami berjalan akan memulai aktivitas kami. Tuhan berkati kami, lindungi kami di setiap langkah kami, di setiap perjalanan kami, dan di setiap segala pekerjaan kami. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah